Selamat pagi pemirsa. Bak cendawan atau jamur di musim hujan, dalam beberapa bulan terakhir ruang publik, ruang Anda dan saya, dipenuhi oleh poster, spanduk hingga baliho berukuran raksasa di musim kampanye pemilu. Semua alat peraga kampanye atau APK digunakan para caleg dan capres untuk memperkenalkan diri, sekaligus minta dipilih oleh masyarakat, oleh Anda dan saya di hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Namun tidak sedikit APK yang tidak sedap dipandang mata, misalnya karena dipasang bergerombol di satu titik tanpa tertata rapi. Bahkan tidak sedikit APK yang membahayakan pengguna jalan karena dipasang seadanya sehingga tidak kuat berdiri saat tertiup angin. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 18 Januari 2024 dengan tema Nestapa Pohon di Tahun Pemilu bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Lo. Tidak ikut memasang APK tentunya ya? Ya, pasti tidak. Tidak ya. Tapi melihat di mana-mana kalau pohon itu bersandingnya dengan APK begitu ya? Ya, itu sampah visual. Sampah visual mengotori pandangan kita. Tapi nestapa pohon di tahun pemilu memang sih Bang, kalau saya melihat di mana-mana dan pasti semua juga melihat itu yang tadi saya katakan Bang, kalau kita lihat biasanya di jalan itu pohon, ini sekarang jumlah alat peraga kampanye sudah sama atau bahkan lebih banyak dari pohonnya. Bagaimana Bang Gauden? Ya, waktu kecil tuh yang saya tahu ya, yang diajarin di sekolah dulu waktu SD gitu. Yeah. Yang biasa bermain di pohon itu ya burung, monyet gitu ya. Tapi sekarang tuh malah alat peraga apa? Kampanye itu bergelantungan di pohon-pohon gitu. Ini kan sesuatu yang ironi ya. Bukan hanya bergelantungan, dipaku juga Bang. Ya, karena dipaku itu sekelompok masyarakat yang peduli lingkungan itu memberikan cap kepada APK yang dipakukan di pohon. Mereka itu dianggap sebagai tersangka penusukan pohon gitu. Oh. Mengapa disebut tersangka penusukan pohon? Karena menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum di pasal 70 huruf H nomor 15 tahun 2023 ya, tegas sekali di sana dikatakan APK itu dilarang dipasang di taman dan pepohonan. Tapi kan sekarang ini semacam dibiarkan baik oleh Bawaslu maupun KPU. Mestinya kan ditindak itu yang pertama. Yang kedua, pemasangan alat peraga sekarang ini justru menabrak nilai-nilai estetika dan juga menabrak etika. Kita tahu bahwa banyak sekali pemasangan alat peraga yang menggunakan anggaran belanja negara maupun APBD, tapi disamarkan gitu kan. Itu banyak sekali terjadi. Tetapi di sisi lain pemasangan di sembarang tempat tanpa mengindahkan estetika itu yang kita sebut sebagai sampah visual. Masalahnya kalau hanya berhenti di sampah visual sih mungkin relatif kecil dampak merusaknya ya Bang Gauden. Tapi kan kita berpikir sampah visual ini berawal dari niatan yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Itu yang bahaya Bang. Ya, sampah visual ini akan menjadi sebagai pencemaran lingkungan. Kita tahu hampir sebagian besar APK itu kan dibuat dari plastik ya. Plastik itu tentu merusak lingkungan. Pencemar. Untuk 1 kilogram plastik itu membutuhkan 2 kilogram minyak bumi. Kalau pembakaran 1 kilogram minyak bumi itu menghasilkan 3 kilogram CO2, itu berarti 1 kilogram minyak bumi itu akan menghasilkan 6 kilogram CO2. Bayangin ada puluhan ribu ya, ada puluhan ribu, hampir 8.000 calon anggota legislatif memasang APK berbahan bakar plastik. Itu berarti CO2 yang dihasilkan itu sekitar 21 ton. Bang, kalau saya rasa jangan-jangan tidak ada yang berpikir sampai seperti kita ini Bang, karena mungkin yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana caranya saya mempengaruhi orang sebanyak mungkin dengan APK sebanyak mungkin. Pohon rusak, ya sudah nanti diperbaiki. Tapi kita akan bahas itu Bang Gauden. Salam pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 18 Januari 2024. Nestapa pohon di tahun pemilu.
nestapa pohon di tahun pemilu. Bak cendawan di musim hujan. Dalam beberapa bulan terakhir, ruang publik dipenuhi poster, spanduk, hingga baliho berukuran raksasa di musim kampanye pemilu ini. Semua alat peraga kampanye atau APK digunakan para calon anggota legislatif atau caleg dan calon presiden atau capres untuk memperkenalkan diri sekaligus minta dipilih oleh masyarakat di hari pencoblosan 14 Februari nanti. Tak ada satupun wajah caleg atau capres yang cemberut. Semuanya tersenyum hangat bersahaja di APK itu, sekalipun ia mantan narapidana korupsi. Namun jika spanduk atau poster itu dipasang serampangan oleh tim sukses mereka, sudah barang tentu calon pemilih mereka yang akan dibuat cemberut. Pasalnya, tidak sedikit APK yang tidak sedap dipandang mata, misalnya karena dipasang bergerombol di satu titik tanpa tertata rapi. Bahkan, tidak sedikit APK yang membahayakan pengguna jalan karena dipasang seadanya sehingga tidak kuat berdiri saat ditiup angin. Supaya kuat berdiri, tidak sedikit para tim sukses menggunakan pohon sebagai penyangganya. Tinggal dipaku, kelar urusan. Poster bisa bertengger hingga berbulan-bulan. Hal itu yang saat ini luput dari perhatian penyelenggara pemilu, baik itu Komisi Pemilihan Umum atau KPU atau Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Keduanya malah saling lempar siapa yang bertanggung jawab untuk menertibkan APK di pohon itu. Keduanya baru sama-sama akur bahwa pemasangan APK di pohon melanggar pasal 70 huruf H Peraturan KPU nomor 15/2023 tentang kampanye pemilu. Secara keseluruhan, pasal 70 Peraturan KPU melarang APK ditempel di tempat ibadah, rumah sakit, dan tempat pendidikan baik di gedung atau halamannya. APK juga dilarang dipasang di gedung atau fasilitas pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana prasarana publik, taman, serta pepohonan. Pertanyaannya, apakah para tim sukses caleg dan cawapres tidak tahu adanya aturan itu? Rasanya mustahil, karena mereka pasti orang berpendidikan dan berakal. Sederhananya, tidak mungkin caleg atau capres memilih orang tidak paham aturan sebagai anggota tim sukses mereka. Kemungkinan yang ada ialah para tim sukses itu tidak mendapat instruksi untuk mengindahkan larangan itu. Atau bisa juga sudah ada instruksi, namun tim sukses di akar rumput yang bersikap bodoh amat, yang penting poster sudah dipasang. Para caleg dan capres bersama tim sukses mereka pastinya adalah orang-orang yang pernah makan bangku sekolahan. Mereka mestinya paham batang pohon akan menjadi rusak dan membusuk akibat dipaku. Dalam hitungan singkat, pohon yang dipaku akan keropos di bagian dalamnya menjadi sarang semut dan kemudian mati. Jika satu pohon mati, hilang satu paru-paru dunia. Jika ada 1000 pohon yang mati, 1000 paru-paru yang akan hilang. Gampang banget memang menghilangkan salah satu fungsi vital kehidupan dunia itu, tapi tak segampang membuat paru-paru baru. Sebuah pohon baru bisa berdiri kokoh dan kuat dengan dedaunannya yang rindang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sejak bangku sekolah dasar, kita semua sudah diajarkan pohon dalam berfotosintesisnya akan menguntungkan kehidupan di sekelilingnya, termasuk manusia, karena menyerap karbon dioksida atau CO2 dan kemudian mengubahnya menjadi oksigen murni. Setiap hari, pohon berfotosintesis. Setiap hari pula, oksigen dipancarkan pohon ke udara. Bisa dibayangkan bagaimana nasib kita jika di lingkungan kita tidak ada pohon karena banyak yang mati gara-gara poster wajah caleg dan capres itu. Sesak napas pastinya akan menjadi dampak jangka pendek akibat minimnya oksigen bersih di lingkungan kita. Jangka panjangnya, ia menjalani hidup dengan kondisi sakit-sakitan karena tiap hari menghirup udara yang berkualitas buruk. Kita mesti mendorong penanggung jawab pemilu termasuk pemerintah untuk menghentikan aksi vandalisme itu.
Tidak ada satupun alasan untuk jadi pembenaran aksi merusak mereka. Kepada masyarakat, utamanya pemilik hak suara, kini saatnya kita menghukum para caleg dan capres yang memasang poster di pohon itu supaya mereka jera. Caranya gampang, jangan pilih mereka. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Godians, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung. Mbak Suci, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Suci, kalau kita lihat sekarang pohon di mana-mana itu bersaing dengan alat peraga kampanye atau APK. Malah kalau di banyak tempat saya lihat lebih banyak APK daripada daun-daun pohon. Kalau Walhi melihat, apakah memang kebanyakan yang memasang APK ini masa bodoh dengan apa yang terjadi dengan pohon-pohon itu? Atau memang ya inilah gambaran masyarakat Indonesia, karena mungkin juga tidak ada yang terganggu dengan banyaknya APK yang menutupi pohon itu. Bagaimana Mbak Suci? Ya, saya pikir pertama begini ya, kita menghargai dulu bahwa ini adalah pesta demokrasi, gitu, sebagaimana kita merayakannya dalam setiap 5 tahun gitu. Tetapi saya pikir ada masalah yang sangat serius dalam konteks etika lingkungan. Begitu bagaimana relasi kita dengan dengan alam di sekitarnya, termasuk juga pohon-pohon di sekitar kita, yang kemudian juga relasi kita dengan alam sekitar, dan bagaimana kita juga memperlakukan objek-objek atau entitas lain gitu di luar dari manusia. Itu kan persoalan hubungan etika lingkungan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dalam proses pesta demokrasi kita hari ini dan kemudian kita menghargai juga pohon-pohon sebagai makhluk hidup lainnya di luar dari diri kita, itu yang saya pikir hari ini masih kondisinya masih sangat kritis begitu ya, dan belum dipahami secara serius. Nah, saya pikir dari konteks KPU sudah ada beberapa aturan-aturan, tapi kan ini berbicara soal bagaimana eksekusinya di lapangan. Ya, gitu. Mbak Suci, Walhi tidak menyerukan, Mbak, tidak bersuara untuk kemudian supaya ini menjadi perhatian seluruh orang yang memasang APK untuk tidak nempel di pohon, minimal pohon bersih dulu lah dari APK. Walhi tidak bersuara, Mbak Suci? Kami sebenarnya bersuara sejak pemilu. Bahkan sudah saya tidak dengar nih suaranya sejak kampanye ini, belum dengar ini Mbak. Walhi mengatakan jangan tempel APK di pohon, belum dengar nih Mbak Suci. Iya, saya pikir itu KPU harusnya lebih banyak ya bersuara soal itu, karena secara Walhi kami di beberapa daerah juga banyak menyuarakan itu gitu. Tapi mungkin harus di Jakarta Mbak Suci. Iya, di Jakarta, iya. Kami juga sebenarnya punya kekhawatiran yang sama soal itu ya. Tapi harus disuarakan Mbak, supaya kemudian KPU dan Bawaslu bergerak Mbak. Karena kalau tidak disuarakan, jangan-jangan ya sudah abai saja, Mbak Suci. Iya. Ya, saya pikir itu saya jadi satu hal yang penting dan banyak juga disuarakan, banyak karena aksi-aksi langsung seperti misalnya banyak protes di sosial media dan lain sebagainya, itu juga bukan hanya Walhi tapi juga masyarakat umum sudah menyuarakan itu, dan harusnya KPU bisa mendengar itu atau Bawaslu bisa mendengar itu secara lebih baik dan langsung melakukan penegakan hukum pemilu. Sudah pernah bersurat belum Mbak kepada Bawaslu dan KPU, surat resmi? Kami belum sampai tindakan yang itu, tetapi masih menghimpun dan semoga juga bisa dilakukan aksi yang cepat. Kalau kita melihat berarti kan sebenarnya ya Mbak Suci, maaf nih kalau saya mengambil kesimpulan bahwa memang orang-orang yang memasang APK itu masa bodoh dengan kelestarian lingkungan, masa bodoh dengan pohon yang menjadi rusak ketika dipaku dengan APK-nya. Artinya apakah ini adalah gambaran umum bahwa masyarakat Indonesia memang masih belum memperhatikan lingkungannya
yang contohnya adalah pohon yang ada di sekitar kita. Begitu atau bukan, Mbak Suci? Saya pikir kalau mengambil kesimpulan soal masyarakat Indonesia, itu terlalu mengeneralisir begitu. Kita tahu banyak nilai-nilai juga yang diwariskan oleh di banyak wilayah ya. Secara etika lingkungan itu justru baik. Tetapi saya bisa melihat atau bisa menyimpulkan bahwa ini adalah gambaran miniatur dari bagaimana proses politik itu juga kedepannya akan seperti apa terkait dengan lingkungan kita. Begitu. Kalau hal yang kecil saja berkaitan dengan pohon, berkaitan dengan APK, itu tidak bisa menghormati apa yang... Betul. Maksud saya begini, Mbak Suci, karena sejauh ini saya belum mendengar dimanapun ada masyarakat yang kemudian protes ketika di lingkungannya ada pohon yang dipaku dengan APK. Belum ada yang protes tuh. Jangan-jangan kemudian memang inilah gambaran kita semua, Mbak. Saya tidak menyalahkan siapapun karena saya menuding diri saya. Saya pun tidak protes ketika ada APK di pohon dekat rumah saya. Jangan-jangan begitu, Mbak Suci. Banyak yang sudah melakukan itu. Karena ada beberapa juga yang mungkin memang tidak mencabut langsung, tetapi kemudian mencoret alat-alat peraga kampanye itu dengan tulisan ini adalah tersangka penusuk pohon. Itu kalau mau dilihat banyak sekali di sosial media itu berseliweran begitu. Termasuk juga bagaimana ketika alat-alat peraga juga mengganggu fasilitas umum, itu juga banyak sekali disuarakan di sosial media. Begitu oleh masyarakat. Ya, tinggal bagaimana ini ditangkap oleh Bawaslu untuk kemudian dilakukan penegakan hukum dalam konteks itu. Mungkin ya, saya berpikir surat resmi dari Walhi dan kemudian aktivis-aktivis lingkungan akan bisa mendesak penyelenggara pemilu untuk bertindak terhadap APK ini. Mungkin sih, tapi memang harusnya itu kesadaran kita bersama. Untuk saat ini terima kasih Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Mbak Suci Fitria Tanjung, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mbak Suci. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Bang Gaudens, saya merasa mungkin jangan-jangan KPU dan Bawaslu itu sibuk dengan hal-hal lain. Sehingga ketika ada APK yang menempel di pohon tertutup oleh APK, itu luput dari perhatiannya. Bagaimana, Bang? Ya, saya kira juga mungkin ya. KPU, Bawaslu tahu gitu. Karena pasti mereka dari rumah ke kantornya kan melewati jalan ya. Mungkin sibuk menatap laptop begitu sehingga tidak sempat melihat kanan kiri begitu loh, Bang, siapa tahu. Ya, positif thinkingnya seperti itu sih. Tetapi yang terjadi itu adalah pembiaran. Kita tahu bahwa politik pencitraan diri itu semacam obat kuat pada saat pemilu ya. Karena itu orang beramai-ramai memasangkan wajahnya di pohon sekalipun, ya memaksa diri, mematut-matut diri untuk senyum, walaupun sesungguhnya jarang senyum kalau ketemu langsung gitu. Aslinya tidak begitu? Tidak, karena itu kan politik pencitraan, jadi seakan-akan orang baik gitu ya. Nah, ketika fotonya itu ditempelkan di pohon, sesungguhnya dia tidak menjadi orang baik lagi gitu. Walaupun dia tersenyum di situ. Sebab yang cemberut itu masyarakat gitu. Cemberut melihat APK itu bergelantungan di pohon. Karena itu tidak ada jalan lain. Kita mesti mulai menempatkan demokrasi itu pada tempatnya. Demokrasi itu memilih para pemimpin. Diharapkan para pemimpin itu ketika menjabat, mereka lah yang paling depan yang menjaga lingkungan hidup. Memberi contoh. Memberi contoh gitu ya. Kalau saja mereka sekarang ini belum menjabat tapi udah merusak lingkungan, apa kata dunia nanti gitu kan? Bang, pertanyaannya begini, Bang. Ini kan sudah banyak sekali ada di sekitar kita yang bisa mencopot dari pohon lah. Katakan misalnya kita fokus di pohon. Itu siapa, Bang, yang tidak melanggar undang-undang? Kalau misalnya saya di depan rumah saya ada pohon lalu ditempelin persis di depan rumah saya copot, misalnya saya taruh di tempat lain, itu saya salah apa tidak? Ya, kalau kita kembali kepada aturan, yang bisa melakukan itu ya KPU, Bawaslu. Oh, mereka boleh? Dan tentu saja pemerintah daerah setempat gitu. Karena ada aturan-aturan perda juga kan, yang terkait dengan lingkungan itu. Mestinya mereka lah yang paling depan. Tetapi kita memberi apresiasi kepada kesadaran individual, bagaimana sekelompok masyarakat mulai bergerak, dan ini tidak hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia,
menempelkan pesan di atas APK itu mereka sebagai tersangka penusukan pohon. Terutama APK yang nempel di pohon ya, itu ya? Yang ditusukkan, yang dipakukan di pohon. Itu yang dikasih cap sebagai tersangka penusukan pohon. Ya. Saya kira kalau sudah tersangka, apalagi dipilih kan? Bang, masalahnya Bang, itu gerakan moral yang baik. Tapi masalahnya begini Bang, apakah memang kemudian masyarakat kebanyakan, masyarakat umum, benar-benar sampai berpikir seperti yang kita pikirkan, atau mereka jangan-jangan hanya bersikap pragmatis? Wajah itu pernah memberikan sesuatu kepada kami dalam bentuk atau dalam kerangka bantuan atau apapun, saya akan tetap pilih dia meskipun gambarnya ada di pohon yang besar. Bagaimana? Ya, saya sih punya keyakinan lain, Leo. 52% pemilih pada pemilu 2024 adalah generasi Gen Z dan milenial. Anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini salah satu ciri khasnya adalah mereka sangat peduli pada lingkungan hidup. Nah, kepedulian ini akan termanifestasi di dalam pilihan mereka di bilik suara. Tentu mereka teringat gitu kan. Kalau melihat orang bergelantungan di pohon, ini yang bisa bergelantungan itu cuma monyet gitu kan, bukan APK yang bergelantungan. Umumnya. Pada umumnya kan seperti itu. Karena itu pasti mereka memberikan menjatuhkan sanksi, tidak secara terbuka tetapi di bilik suara memberikan sanksinya. Dicari wajahnya bukan untuk dicoblos tapi untuk dihindari begitu. Iya, betul. Bang, tapi pertanyaannya kembali lagi Bang. Ini kan pemilu ini harusnya berjalan sesuai aturan, termasuk masa kampanye, ada Bawaslu yang harusnya mengawasi setiap pelanggaran APK ini. Mereka sudah bertindak atau belum ya sebetulnya? Tadi di berita di headline news yang saya bacakan, sampai ada yang celaka loh karena tertimpa APK yang jatuh Bang. Bagaimana Bang? Ya karena itu kita harus tegas mengatakan bahwa sukses pemilu bukan sukses menemukan pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu, tetapi salah satu sukses pemilu itu adalah proses yang mematuhi peraturan perundang-undangan. Karena demokrasi itu sesungguhnya itu kan berlandaskan pada hukum, dan lebih dari hukum adalah soal etika. Nah, etika ini yang selalu diabaikan di dalam proses demokrasi. Kita tahu ada pelanggaran etika berat yang dijatuhkan di MK misalnya. Ini kan jangan sampai etika di ruang publik pun secara kasat mata dilakukan seperti yaitu tadi, menusuk pohon dengan memaku alat peraga di pohon gitu. Bang, tapi selain tempelan cap di atas APK tersangka penusuk pohon, mungkin tidak banyak lagi Bang yang kita dengar protes-protes dari masyarakat terkait dengan dikotorinya lingkungan mereka, ditempelinya pohon-pohon dengan APK ini. Jangan-jangan Bang, memang ya itulah gambaran dari masyarakat keseluruhan, kebanyakan, bahwa memang ya sudah, ya itu sudah dilakukan, tidak terganggu juga bahwa lingkungannya atau pohonnya jadi rusak Bang. Jangan-jangan seperti itu Bang. Bukan pada masyarakatnya menurut saya, tetapi ini cermin bagaimana hukum itu dibuat. Banyak aturan republik yang inflasi aturan, tetapi defisit pada penindakannya. Karena itu di republik ini kan hukum itu bukan tegak lurus, tapi jalan miring-miring sesuai dengan kepentingan. Gitu. Saya menolak itu, tapi kita akan jeda dahulu. Bang Gores dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang waktunya kita Bang Gaudens untuk mendengarkan juga dari pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudens. Salam. Selamat pagi Pak John. Salam sehat. Bagaimana Pak? Bapak masih bisa sehat kalau tidak ada pohon Pak? Saya agak apa ya, tersipu-sipu ya dengan yang dibedah oleh editorial. Memang editorial media Indonesia ini betul-betul jeli, ya, nyelimet betul, ya, hal-hal yang tapi kayak bentuknya sepele, tapi dampaknya luar biasa, signifikan, ya. Gitu ya. Sesuai dengan apa kata Bang Gaudens tadi, dihitung dia sedetailnya, satu pohon rusak memang betul, ini fenomena 5 tahunan. Ya. Saya kebetulan juga pengurus juga satu bapilu, saya ketua bapilu satu partai saya. Tapi saya sesuai dengan Bang Gaudens tadi, ya, saya malah mendorong Bawaslu. Ya, alhamdulillah kami di daerah ini alhamdulillah agak kurang lah, bukan tidak ada yang begitu, agak kurang karena kita kan ada yang di pelosok kan. Tapi agak kurang apanya nih Pak John? Agak kurang lah yang kita bedah nih terjadi ini, yang di pohon-pohon agak itu kurang memang yang menempel di pohon. Boleh katakan kalau di satu kabupaten itu boleh katakan tidak ada. Oh, ya, itu bukan karena di Batam pohonnya kurang, bukan kan Pak John ya? Ya bukan di Batam mungkin ada juga, tapi kita sebagai partai peserta pemilu kita mendorong juga Bang Gaudens kepada Bawaslu, kepada KPU, menegakkan supaya ini, bertindak tegas gitu ya. Ya begitu juga ke caleg-caleg kita, kita sampaikan peraturan yang ada itu. Saya selalu dikasih tahu sama kita di WA, di WA grup, ya silahkan dibuka, tapi sebelum itu kita suruh buka tuh sama caleg-caleg kita, ini buka dengan Bawaslu. Jadi ini memang betul ya. Ini jangankan itu Bang Gaudens, bukan pohon aja Bang Gaudens. Kalau kita hitung, kalau 5 tahun itu bukan yang lipat, pohon anak-anak pohon yang ditebang untuk tiang bendera, untuk ini tidak tanggung-tanggung, mungkin jutaan batang. Bayangkan, memang betul kita efeknya. Jadi ini ya harus kita harus dikaji. Dari Wali tadi sangat bagus. Ya, memang pesta 5 tahunan kata, tapi dampaknya dasar untuk kehidupan kita, ya, untuk untuk kita bernapas lah, ya, Oke, makasih banyak, itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Yunus Luat di Bulungan, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta, aman, damai, sejahtera. Terima kasih untuk kesempatan. Saya mau sampaikan betapa nestapa pohon di saat-saat pemilu, musim pemilu. Tetapi bagaimanapun sebenarnya kalau bicara aturan, kan ada sebenarnya peraturan KPU tahun 2023 yang melarang untuk merusak ya paling tidak tanaman ataupun apapun lah. Artinya kalau satu pohon mati, maka akibat kena paku dan lain sebagainya, maka satu paru-paru di dunia hilang. Itu ibaratnya. Namun bagaimanapun karena sudah terjadi dan memang tidak serta-merta seluruh Indonesia, mungkin ada tempat-tempat tertentu, secara khusus di jalan-jalan yang jauh dari daerah domisili atau pemukiman, maka banyak itu terjadi. Oleh sebab itu pesan saya, mohon izin kepada yang saya hormati dan banggakan seluruh para caleg yang terhormat dari DPR RI, daerah, provinsi, kabupaten, kota, juga kepada yang terhormat calon presiden dan wakil presiden. Janganlah membuat ini saya mewakili masyarakat kami di utara lah. Janganlah membuat rakyat bagaikan pohon ketika sudah jadi tidak diingat. Nah itu. Kemudian pesan berikutnya, hadirlah untuk aspiratif, merayat dan nasionalis dengan sifat yang jujur, peduli, sederhana, sehingga ketika jadi maka
mengabdilah pada rakyat tanpa khianat. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Bulungan, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, jadi betul juga ya, saya masih kalau setiap kebetulan hari Minggu ya jalan pagi, sepanjang jalan itu juga saya sebenarnya dalam hati itu juga saya sempat juga bertanya ini, karena saya kan lihat juga aturan-aturannya ya di televisi bahwa pohon-pohon itu tidak boleh ditempati APK ya. Tapi setiap saya lewat pada hari Minggu di jalan pagi, bukan berkurang ya, malah bertambah. Yang awalnya masih ada celah, sekarang sudah full. Ya, dan itu juga saya lihat tidak ada tindak lanjut daripada pengambil kebijakan. Jadi ini mudah-mudahan dengan adanya tema ini dibahas di editorial, para pendukung-pendukung caleg ini dan sebagainya ini bisa menginstruksikan kepada anggotanya untuk menertibkan ya, atau juga para pengambil kebijakan bagaimana supaya bisa ditertibkan lebih bagus lagi, karena ini kan bukan cuma karena dia makhluk hidup juga ya, karena tiang listrik juga sampai tiang listrik juga penuh ya. Jadi begitu keluar rumah sudah terpampang semua APK itu di dekat rumah sampai di sepanjang jalan ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa ditertibkan sebelum hari H, dan masyarakat juga bisa melihat pemandangan di situ, bukan lagi, karena saya setiap lewat saya baca ya, oh ini orangnya baru lagi, ini orangnya baru lagi, calegnya dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan bisa ditertibkan secepatnya sebelum hari H, dan masyarakat juga bisa dengan tenang untuk menikmati jalan pagi ya, tidak terganggu atau terlihat dengan APK semua itu gambar-gambar dan sebagainya, sehingga kita ini bisa sampai di hari H dengan aman dan tertib yang yang bisa diandalkan oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Masalahnya Bang Gaudens, kalau kemudian sekarang kan sudah nempel di mana-mana ya, di pohon tuh mungkin di jalan-jalan protokol pohon yang masih bisa kita lihat itu sudah susah karena tertutup dengan APK. Dibiarkan saja yang sekarang terjadi sampai tanggal 14 Februari atau seminggu sebelum itu mungkin ya, karena kita nanti harus membersihkan APK, atau memang sekarang pun harus bertindak walaupun terlambat begitu. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya sih tidak ada kata terlambat ya, karena KPU dengan penuh kesadaran membuat peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 70 huruf H itu kan tegas sekali melarang APK itu ditempel di taman, di taman dan pepohonan. Oh, taman dan pohon ya. Tetapi faktanya itu kan di taman juga penuh, bahkan di taman makam juga penuh gitu. Dan pohon itu dipaku. Karena itu masyarakat melakukan gerakan itu memberi cap tersangka penusukan pohon. Itu artinya yang harus bertanggung jawab di sini adalah KPU yang membuat peraturan dan Bawaslu tentunya. Tetapi di luar itu kita tahu bahwa peraturan daerah juga itu mengatur tentang pohon. Bahkan orang yang memotong pohon di depan rumahnya aja bisa dibawa ke pengadilan oleh Pemda karena apa? Karena itu diatur di dalam Perda gitu kan. Dengan demikian mestinya semua pihak itu harus menegakkan aturan yang terkait dengan pohon ini. Bukan soal pohon semata, tetapi ada filosofi yang sangat penting di sana. Bagaimana kita mencintai lingkungan hidup, dan kita harus sadar pohon itu menghasilkan O2 dan menyerap CO2 yang kita keluarkan. Itu berarti pohon itu boleh dikata sebagai paru-paru dunia, ya benar adanya. Ya betul. Pada saat beberapa waktu yang lalu kita kekeringan parah Bang di Jakarta, Jabodetabek sekitarnya. Kan kita selalu mengeluh setiap hari napas sesak karena polusi begitu rupa, salah satunya juga karena pohon. Betul. Sekarang sudah mulai hujan Bang, tidak sesesak kemarin, sehingga kita sudah lupa lagi bahwa pohon itu penting. Bagaimana tuh Bang? Ya, setiap pohon itu dipaku, itu kan membuat lubang, dan lubang itu menjadi jalannya semut gitu, yang menyebabkan pohon itu lama-kelamaan itu mati. Karena dimakan. Untuk menanam pohon itu yang mati itu kalaupun diganti misalnya,
itu membutuhkan waktu lama untuk sampai pohon itu merindang lagi, ya sangat lama sekali ditunggunya. Karena itu harus ada kesadaran. Tadi saya katakan bahwa setiap APK itu 1 kilogram membutuhkan plastik. 1 kilogram plastik itu membutuhkan 2 kilogram minyak bumi. Pembakaran 1 kilogram minyak bumi menghasilkan 3 kilogram emisi CO2. Itu artinya 1 kilogram plastik menghasilkan 6 kilogram CO2. Apa kita mau gitu kan? Apa tidak ada kesadaran dari para elit, terutama mereka yang ikut dalam kontestasi, yang mau dipilih ini, untuk ikut menyelamatkan bumi ini. Padahal kalau kita misalnya melihat visi misi calon presiden dan di dalam debat yang keempat nanti hari Minggu juga menyangkut lingkungan hidup, ya bagaimana mereka bisa dipercaya berbicara tentang lingkungan hidup sementara gambar mereka ada di pohon-pohon gitu. Bang, ada juga yang saya tidak tahu ini mencari kambing hitam atau bagaimana, mengatakan bahwa sebetulnya caleg capres yang gambarnya dipasang itu mereka tidak mau, tapi ini kesalahan di tim lapangan. Kan itu kebanyakan kan dikasih subkontraktor lagi semacam itu, Bang. Itu bagaimana, Bang? Kalau itu sih mungkin saja ya. Tetapi yang kita harapkan itu kan ada imbauan dari para caleg maupun capres-cawapres mengimbau para pengikutnya untuk tidak memasang alat peraga itu di pohon gitu. Atau mengimbau supaya mematuhi larangan-larangan yang ada di PKPU 15 2023. Yang terjadi sekarang ini kan pembiaran. Masyarakat sendiri berinisiatif untuk memberi cap tersangka penusukan pohon. Kita berharap jangan hanya di dalam kata-kata, tetapi para caleg maupun capres-cawapres itu benar-benar nyata mencintai lingkungan hidup. Baik, kita harus jeda lagi, Bang Gaudens dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, saya berusaha mencari informasi 2019 seperti apa, tapi tidak bisa mendapat gambaran utuh terkait dengan pemasangan APK di pohon saat itu, Bang. Tapi kalau kita melihat bahwa ini adalah periode 5 tahun sekali terus berulang, apakah itu artinya kita memang tidak pernah belajar, Bang, untuk benar-benar menegakkan peraturan deh. Peraturannya kan ada, jelas-jelas tertulis pohon, taman tidak boleh dipasangin APK. Dipasangin, lalu diam saja. Bagaimana, Bang? Ya, kita harus tegas mengatakan KPU dan Bawaslu beserta perangkatnya itu harus bertanggung jawab atas aturan yang dia buat sendiri gitu. Kalau memang tidak bisa ditegakkan untuk apa dibuat. Jangan membuat aturan supaya berjalannya miring-miring, itu yang paling penting. Pasal bisu ya. Tetapi terkait dengan pemasangan APK itu, alat peraga kampanye, yang kita soroti harus mematuhi estetika dan etika. Yang terkait dengan estetika itu sampah visual, bagaimana rusaknya mata melihat pemasangan APK di sembarang tempat. Semrawut ya. Berantakan ya, berantakan dipasang suka-suka. Kalau kita menelusuri jalan-jalan protokol di Jakarta itu penuh dengan APK. Dan itu sangat-sangat merusak pemandangan. Itu yang pertama. Nah, ketika merusak pemandangan, yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah pemimpin daerahnya. Masalahnya pemimpin daerah itu kan berafiliasi kepada calon-calon tertentu. Ini menjadi lingkaran setan yang susah kita berharap kepada pemerintah daerah untuk menegakkan aturan perdanya. Karena apa? Karena dia juga berkepentingan untuk memasang APK calon-calon tertentu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemasangan APK itu juga merusak etika. Ketika pemasangan APK itu jelas-jelas melanggar aturan yang ada, apalagi saya katakan banyak sekali APK itu yang
terselubung dipasang jauh-jauh hari sebelum pemilu misalnya. Oh iya, iya. Tetapi menggunakan anggaran daerah, menggunakan anggaran apa? APBN yang notabene berasal dari uang peras keringat rakyat. Bang, repotnya kan begini, semua yang menyelundup itu, yang menyamar itu, selalu dikatakan Bawaslu tidak melanggar aturan pemilu karena tidak ada ajakan memilih. Kan selalu Bawaslu itu mengatakan kalau kampanye itu ada ajakan memilih. Kalau tidak ada ajakan memilih, walaupun wajahnya sebesar pohon berapa puluh begitu, tetap itu bukan pelanggaran. Itu bagaimana tuh Bang? Ya karena itu kita harus katakan mestinya ke depan harus ada kesadaran untuk merevisi Undang-Undang Pemilu sehingga Bawaslu itu bisa bertindak jauh hari sebelum kampanye dilangsungkan maupun setelahnya nanti. Tetapi lama-lama kita harus berpikir apa iya kita menyerahkan negara ini kepada mereka yang secara sadar melanggar aturan gitu. Ini kan apa? Kesadaran ini harus penting diingatkan sehingga pilihlah pemimpin yang mematuhi aturan di bilik suara. Oke, kita aminkan itu. Bang Gaudens Yuswadi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi lah. Pemirsa, kita mesti mendorong penanggung jawab pemilu, termasuk pemerintah, untuk menghentikan aksi vandalisme atau kekerasan atau perusakan itu. Tidak ada satupun alasan untuk jadi pembenaran aksi merusak mereka. Kepada masyarakat, Anda dan saya, kita pemilik hak suara, kini saatnya kita untuk menghukum para caleg dan capres yang memasang poster di pohon supaya mereka jera. Caranya gampang, jangan pilih mereka. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.